Lille sampai ngemis ke AC Milan untuk boyong Jonathan David. Lille dikabarkan berharap kepada klub peminat, termasuk AC Milan, untuk memboyong Jonathan David di bursa transfer lantaran tak lagi dibutuhkan. Selama ini AC Milan menjadi salah satu pihak yang santer dikaitkan dengan striker Lille, yakni Jonathan David, untuk bursa transfer musim dingin 2024. David sendiri rencananya bakal menjadi pengganti Olivier Giroud yang sudah makin uzur, plus untuk menambah kekuatan di lini serang. Meski dikabarkan mengincarnya, tapi rumor soal Milan atau Rossoneri mulai surut dan digantikan dengan Tottenham Hotspur yang juga berminat. Ternyata, Lille pun mengambil keputusan tegas. Melansir dari La Gazzetta dello Sport, klub Prancis itu sudah ikhlas membuang sang pemain di Januari 2024. Bahkan mereka sampai bersedia menurunkan bandrol Jonathan David yang awalnya 52 juta pound sterling menjadi 35 juta pound saja. Artinya mereka siap jual rugi. Hal ini tidak terlepas dari melempamnya performa David musim ini. Dari 18 penampilannya, ia hanya mampu mencetak 4 gol dan menyumbang 2 assist. Lille sendiri menganggap bahwa penjualan David juga merupakan upaya untuk menyelamatkan karirnya. Sehingga mereka dikabarkan berharap kepada Milan dan Spurs untuk serius memperjuangkan sang striker. Di sisi lain, mereka pun membutuhkan tambahan dana untuk belanja pemain di Januari. Lantaran Lille sekarang sedang berjuang untuk finish di 3 besar Ligue 1 Prancis 2023-24. Kalau rumor ini benar, maka 9 jelas ketiban untung. Mereka bakal menggoda sang pemain di Januari sebelum keduluan Tottenham. Begini rencana AC Milan untuk bursa transfer Januari. Setelah merekrut 10 pemain di jendela transfer musim panas, AC Milan kini berfokus untuk menutup beberapa celah yang masih terbuka dalam skuadnya. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, manajemen Milan memiliki rencana yang jelas mengingat jendela transfer akan segera dibuka kembali dalam waktu 5 minggu mendatang. Pembaharuan pertahanan. Bek tengah menjadi prioritas utama bagi AC Milan, mengingat absennya Marco Pellegrino dan Pierre Kalulu. Milan mempertimbangkan Jakub Kiwior dari Arsenal, yang sebelumnya diikuti oleh Rossoneri saat bermain untuk Spezia, sebelum bergabung dengan Arsenal senilai 25 juta euro. Meskipun belum ada tawaran resmi, Milan melihat potensi besar dan pengalaman Kiwior tentang Serie A sebagai keuntungan. Selain itu, Liat Kelly dari Bournemouth yang kontraknya akan habis pada Juni mendatang menjadi sorotan, walaupun beberapa klub lain seperti Juventus dan klub-klub Inggris juga memperhatikan pemain ini. Sementara Konstantinos Kelerakis dari PAOK juga menjadi favorit dengan pengalaman di timnas Yunani. Untuk pos bek kiri, Milan menaruh perhatian pada Juan Miranda yang kontraknya akan berakhir musim ini. Kemungkinan dana 3 juta euro akan cukup untuk mendapatkannya, meskipun permintaan gajinya cenderung tinggi. Perkuat lini tengah. Meski tidak mendesak, Milan juga mempertimbangkan merekrut gelandang Hasan Ouedraogo dari Schalke 04. Pemain muda berusia 17 tahun ini dipandang sebagai prospek masa depan dan diincar oleh Milan serta rivalnya Inter Milan. Meski demikian, transfer mungkin akan dilakukan pada bulan Juni ketika Ouedraogo akan siap untuk langkah besar tersebut. Selain itu, beredar kabar jika Rossoneri mulai mempertimbangkan merekrut kembali Asher Franks yang baru saja dikembalikan ke Wolfsburg usai masa pinjamannya selesai musim panas lalu. Langkah Milan ini kemungkinan dipicu oleh rumor yang mengaitkan antara hengkangnya Radek Krunic ke Fenerbahce pada bulan Januari nanti.
Rekrutmen striker. Milan berencana merekrut seorang striker pada Januari. Meskipun investasi lini depan awalnya direncanakan untuk musim panas 2024. Jonathan David menjadi incaran utama dengan harga sekitar 40 juta euro. Meski ada opsi lain seperti Akor Adams dari Montpellier dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, perhatian juga tertuju pada Sergio Guirassy dari Stuttgart yang terus mencetak gol gemilang bagi timnya. Dengan klausul 17 juta euro, AC Milan melihatnya sebagai alternatif yang menarik untuk memperkuat lini serang. Sementara itu dalam rencana penjualan, Luka Romero sedang dievaluasi karena minimnya kontribusi di lapangan. Peminjamannya sedang dalam proses evaluasi untuk memberikan ruang pada jendela transfer mendatang. Fenerbahce miliki jurus kunci untuk rekrut Rade Krunic Januari nanti. Minat Fenerbahce terhadap Rade Krunic dari AC Milan masih belum padam. Demikian seperti yang diungkapkan dalam sebuah laporan terbaru. Menurut SportX, Fenerbahce tidak berhenti dalam upaya mereka untuk merekrut Krunic setelah sebelumnya berusaha mendapatkan pemain itu pada bursa transfer musim panas lalu. Kontak dengan pihak yang terkait dengan Krunic tetap terjalin dan mereka berniat untuk melanjutkan negosiasi dengan AC Milan. Edin Dzeko, teman dekat dan rekan senegara Krunic, tampaknya menjadi faktor kunci dalam upaya ini. Dzeko yang memiliki pengalaman dengan klub-klub Italia dan Turki telah berbicara dengan Krunic mengenai Fenerbahce serta kehidupan di Turki. Saat ini ex-gelandang Empoli itu terbuka terhadap peluang untuk bergabung dengan Fenerbahce setelah sebelumnya menolak kemungkinan tersebut selama jendela transfer musim panas. Fenerbahce mungkin juga memiliki kartu as lain yang dapat menguntungkan mereka dalam perundingan ini. Rumor juga menyebutkan bahwa Fenerbahce mungkin akan memasukkan bek sayap mereka yakni Ferdi Kadıoğlu ke dalam kesepakatan ini. Meskipun AC Milan tertarik pada bek yang serba bisa itu, detail terkait penyesuaian uang tunai tidak disebutkan dalam laporan tersebut. Situasi ini menandai upaya berkelanjutan dari Fenerbahce untuk merekrut Krunic dan kolaborasi antara klub Turki dan Rossoneri mungkin menjadi kunci kesepakatan ini. Pembunuh berdarah dingin Bundesliga incaran AC Milan. Sergio Guirassy telah menjadi magnet bagi berbagai klub Eropa, termasuk AC Milan yang tengah gencar melakukan misi pencarian bakat muda yang dipimpin oleh Geoffrey Moncada. Berdasarkan laporan dari CMW, Milan telah mengalokasikan sekitar 20 juta euro untuk merekrut seorang striker pada jendela transfer Januari. Gagal mendapatkan Mendy Taremi dari Porto, mereka kini menaruh perhatian pada Guirassy yang mencetak 16 gol dalam 10 penampilan musim ini. Rekor impresifnya dengan rata-rata 1 gol setiap 47 menit atau bahkan 45 menit di Bundesliga menjadi daya tarik utama bagi Rossoneri. Dalam beberapa waktu belakangan, Moncada secara pribadi pergi ke Stuttgart untuk menonton langsung Guirassy dan memberikan impresi yang sangat positif. Kondisi gaji pemain tersebut sepenuhnya sesuai dengan parameter yang dimiliki AC Milan, dengan perkiraan 1 juta euro bersih per musim yang seharusnya tidak menjadi kendala untuk ditingkatkan. Namun keinginan Guirassy untuk tetap di Bundesliga setidaknya hingga akhir musim masih menjadi pertimbangan. Meskipun Milan memiliki daya tarik yang kuat, terutama bagi pemain yang tumbuh besar dengan mengagumi kejayaan tim Rossoneri yang dipenuhi dengan bintang-bintang seperti Pirlo,
Kaká, Shevchenko, dan Inzaghi. Tantangannya terletak pada persaingan yang sengit dari klub-klub lain yang juga membidik Guirassy, terutama dari Liga Premier yang tidak kesulitan untuk menawarkan kontrak besar kepada penyerang berbakat berusia 26 tahun tersebut. Meski AC Milan memiliki daya tariknya tersendiri bagi sang pemain, memenangkan perburuan Guirassy akan menjadi tugas berat, mengingat persaingan yang ketat dari klub-klub papan atas lainnya.